Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Ade Kartika Sari. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing materi tentang diagnosis dan screening. Jadi di dalamnya kita nanti akan belajar tentang sensitivitas, spesifitas, dan NPP dan NPM. Oke, untuk menghabiskan waktu langsung saja kita ke pembahasan. Nah, kita masuk ke definisi dulu teman-teman ya. Apa sih diagnosis itu? Jadi diagnosis itu adalah ilmu yang menentukan ada atau tidaknya penyakit pada suatu individu yang mempunyai tanda dan gejala. Sedangkan screening adalah tindakan yang dilakukan pada individu yang tanpa gejala. Jadi orang sehat teman-teman ya, dilakukan screening. Sedangkan kalau diagnosis orang yang mempunyai tanda dan gejala ya. Sedangkan screening kita melakukan pada orang yang sehat. Jadi ini dilakukan pada orang yang tanpa gejala teman-teman ya, agar kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam kelompok risiko tinggi terhadap suatu penyakit. Nah, nantinya setelah kita dapatkan, kita selanjutnya lakukan uji diagnosis. Ini teman-teman ya, ini yang di bawah, ini dia melakukan screening COVID. Kemudian kalau misalnya terdeteksi, nanti akan dilakukan diagnosis. Lanjut ya. Nah, selanjutnya tujuan screening. Apa sih tujuan screening? Jadi screening bertujuan agar kita dapat mendeteksi secara dini. Nah, ini untuk pencegahan teman-teman ya, kemungkinan adanya penyakit sehingga kita dapat melakukan pencegahan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, dengan adanya screening, individu akan memperoleh penanganan segera dan memiliki prognosis yang lebih baik ya. Harapannya nanti individunya yang di screening bisa segera diberikan pengobatan supaya ini prognosisnya lebih baik ya, bisa sembuh dengan total tanpa mengalami disabilitas atau kematian. Nah, ini teman-teman ya, bagusnya karena adanya peningkatan efisiensi biaya kesehatan. Karena kita melakukan deteksi dini secara cepat, sehingga kita cepat melakukan pengobatan sehingga tidak berdampak sama pada disabilitas atau kematian ya. Jadi kita melakukan peningkatan efisiensi biaya kesehatan. Nah, selanjutnya untuk diagnosa, apa sih tujuannya? Jadi diagnosa itu agar seseorang petugas kesehatan bisa segera memberikan terapi yang sesuai untuk menangani penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, tujuannya adalah ini teman-teman ya, pencegahan terjadinya komplikasi dan disabilitas, supaya ini orang yang sakit bisa segera sembuh teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi validitas ya. Jadi validitas itu adalah kemampuan suatu tes untuk mengindikasikan apakah individu itu memiliki penyakit atau tidak. Jadi validitas uji diagnosis dan screening dilakukan. Ini ada dua teman-teman ya, ada dua komponennya. Nah, dengan melihat sensitivitas dan spesifitas. Jadi validitas suatu alat tes ini teman-teman yang kita perhatikan ya, sensitivitasnya dan spesifitasnya. Nah, sensitivitas adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi dengan benar individu yang memiliki penyakit. Sedangkan spesifitas adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi dengan benar individu yang tidak memiliki penyakit. Kalau spesifitas, dia kemampuan untuk tes untuk mengidentifikasi individu yang tidak memiliki penyakit teman-teman ya. Sedangkan kalau sensitivitas, individu yang memiliki penyakit. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi validitas ini terbagi atas dua teman-teman ya. Jadi yang bagus adalah jika sensitif yang bagus, alat tes yang bagus adalah jika sensitivitas dan spesifitasnya tinggi teman-teman ya. Jadi kemampuan tesnya, alat tesnya bagus ya kalau misalnya sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Oke teman-teman, kita masuk ke sensitivitas dan spesifitas. Jadi ini ya, jadi ini kondisi populasi yang sebenarnya. Nah, ini hasil tesnya teman-teman ya. Jadi hasil tes ini kita bandingkan dengan yang gold standard teman-teman ya. Jadi kolom sini adalah kolom yang betul-betul dia menderita sakit. Sedangkan yang kolom sini adalah dia betul-betul tidak sakit berdasarkan pemeriksaan dengan yang alat tes gold standard teman-teman ya.
Nah, di kolom pertama. Jadi ini namanya di kolom pertama bagian A. Jadi ini true positif teman-teman ya. Kenapa disebut true positif? Karena dia betul-betul memiliki penyakit dan hasil tesnya positif. Nah, sedangkan di kolom ini jadi kita bisa ganti saja dengan B ya. Kalau di sini A, di sini B. Nah, di kolom B namanya false positif. Kenapa disebut false positif? Karena dia tidak memiliki penyakit teman-teman ya, namun hasil tesnya positif. Sedangkan di bagian C kita sebut sebagai false negatif. Karena dia, kenapa disebut false negatif? Karena dia ternyata memiliki penyakit teman-teman ya, tapi hasil tesnya negatif. Oke ya, paham ya? Nah, untuk yang di kolom D. Di kolom D namanya true negatif. Jadi dia itu tidak memiliki penyakit dan hasil tesnya negatif teman-teman ya. Oke, sudah paham ya? Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, bagaimana kita mencari sensitivitas? Nah, jadi sensitivitas itu TP per TP tambah Fn. Jadi ini teman-teman ya, ini kita tambahkan. Jadi ini per ini A ditambah C. Bisa kita misalkan seperti itu ya, misalnya A per A ditambah B. Jadi kalau sensitivitas itu ke bawah teman-teman ya. Oke, kalau spesifitas bagaimana? Kalau spesifitas true negatifnya teman-teman ya, berarti D ya. Kita bisa misalkan dengan D per Tn tambah Fp. Tn nya di mana? Berarti D ditambah B ya. Kalau di sini bisa kita misalkan A per A ditambah C ya. Jadi arahnya ke bawah teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya. Kalau di sensitivitas dan spesifitas, pernya ini ditambah ke bawah teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia negatif predictive value, positif predictive value, dia dijumlahkannya ke samping ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kinerja uji diagnosis dan screening. Jadi kinerja uji itu merupakan kemampuan apakah uji diagnosis dan screening bekerja dengan baik dalam situasi tertentu. Nah, untuk kinerja uji ini dia mempunyai dua komponen teman-teman ya. Nah, yang pertama nilai prediksi positif. Jadi sering disebut juga dengan NPP. Yang kedua nilai prediksi negatif. Sering kita sebut dengan NPN. Jadi NPP itu merupakan proporsi individu yang memiliki penyakit dengan hasil tesnya positif. Sedangkan NPN ini adalah proporsi individu yang tidak memiliki penyakit teman-teman ya, dan hasil tesnya negatif. Oke, sudah paham ya? Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti tadi saya bilang ya. Jadi ini kita misalkan dengan A, ini kita misalkan dengan B, ini kita misalkan dengan C, ini kita misalkan dengan D. Jadi nanti lebih mudah menghafalnya ya, menghafal rumusnya. Nah, kita lihat bagaimana sih rumusnya. Nah, ini kan jadi kalau NPP dia ke samping kan, A per A ditambah B. Beda tadi kalau misalnya dia sensitivitas ya, kalau sensitivitas A per A ditambah C, jadi dia ke bawah ya. Tapi kalau nilai prediksi positif, dia arahnya ke samping. Oke teman-teman, begitu juga ya nilai prediksi negatif. Jadi D selamanya ya, yang diambil sebagai pembilang itu yang bagian true-nya ya, bagian true-nya. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ini true positif per tesnya yang positif ya, jadi A tambah B. Sedangkan kalau NPN adalah true negatif per nilai tesnya yang nilainya negatif ya, hasil tesnya negatif ya. Oke teman-teman, sudah paham ya. Jadi untuk mudah menghafalnya, kalau sensitivitas dia pembilangnya penyebutnya ditambah ke bawah, tapi kalau ini kalau negatif nilai prediksi positif dia ditambahnya ke samping. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke latihan soal.
Oke, kita lihat soal yang pertama. Diasumsikan dalam 1000 populasi terdapat 100 orang dengan penyakit dan 900 tanpa penyakit dengan prevalensi 10%. Sebuah tes screening dipakai untuk mengidentifikasi 100 orang yang sakit. Hasilnya sebagai berikut. Jadi hitunglah nilai sensitivitas, spesifitas, NPP dan NPN. Jadi kita lihat tabel 2x2-nya dulu teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, bagaimana mencari sensitivitas? Masih ingat kan? Jadi gini ya, jadi sensitivitas A per A, jadi untuk menyebutnya ditambah ke ini ya, ke bawah ya, A tambah C, jadi 80 per 100, hasilnya sama dengan 80%. Sedangkan kalau spesifitas berarti D per D ditambah D, hasilnya sama dengan 800 per 900. Hasilnya sama dengan 89%. Nah, untuk NPP-nya, nilai prediksi positifnya, nanti penjumlahannya ke samping teman-teman ya. Sama dengan prediksi negatifnya juga penjumlahannya ke samping. Ya, jadi A per A ditambah B ya, jadi sama dengan 80 per 180, hasilnya sama dengan 80%. Sedangkan kalau nilai prediksi negatifnya 800 per 800 tambah 20 sama dengan 820 ya. Nih, hasilnya sama dengan 97%. Oke, sudah paham teman-teman ya bagaimana menghitung spesifitas, sensitivitas, NPP dan NPN. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Dilakukan uji diagnosis pada tes IGRA, jumlah populasi yang diamati adalah 1.500 penduduk di kota X. 200 diantaranya adalah penderita TB, jumlah orang dengan hasil uji positifnya 300, jumlah penderita TB dengan hasil uji positif 150. Hitunglah spesifitas dan sensitivitas dan spesifitas. Oke, kita masukkan ke tabel 2x2 dulu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya dapat narasi langsung masukkan saja ke tabel 2x2 teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan jumlah penduduknya 1.500. Kemudian 200 diantaranya adalah penderita TB. Berarti di sini teman-teman ya. Kemudian jumlah orang dengan hasil uji positif sebanyak 300. Berarti di sini ya. Nah, jumlah penderita TB dengan hasil uji positifnya sebanyak 150. Ini dia menderita sakit, kemudian hasil tesnya positif sebanyak 150. Hitunglah sensitivitas dan spesifitas. Nah, ini di kolom lain teman-teman sudah bisa isi ya, karena yang lain sudah ada nilainya. Oke, nilainya seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita hitung sensitivitas. Masih ingat kan bagaimana menghitung sensitivitas? Jadi A per A ditambah C. Jadi pembilannya ke bawah teman-teman ya, menjumlahkannya. Nah, sedangkan kalau spesifitas D per ini teman-teman ya, B ditambah D. Nah, kita lihat. Nah, sensitivitas A per A ditambah C sama dengan 150 per 200. Hasilnya sama dengan 75% ya. Sedangkan spesifitasnya kita lihat D per B ditambah D berarti 1150 per 1300. Hasilnya sama dengan 88%. Gitu teman-teman ya. Harapannya semoga teman-teman dengan video ini langsung bisa menghitung ya, bagaimana menghitung sensitivitas, spesifitas, negatif, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif. Ya, semoga teman-teman ya sudah bisa menghitung. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke kesimpulan. Saya simpulkan sedikit ya. Jadi sensitivitas itu adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi orang dengan individu yang benar-benar memiliki penyakit ya. Kalau spesifitas teman-teman bisa membedakan. Kalau sensi dia benar-benar mengidentifikasi orang yang memiliki penyakit. Kalau spesifitas dia benar-benar mengidentifikasi orang yang betul-betul tidak memiliki penyakit. Rumusnya arah ke bawah ya, penyebutnya dijumlahkannya A per A ditambah C. Sedangkan kalau spesifitas D per C ditambah D. Kalau nilai prediksi positif adalah proporsi individu yang memiliki penyakit di antara mereka yang memiliki hasil tesnya positif. Nah, rumusnya adalah penjumlahannya lari ke samping teman-teman ya, A per A ditambah B. Sedangkan kalau nilai prediksi negatif adalah proporsi individu yang tidak memiliki penyakit di antara mereka yang hasil tesnya negatif. Dia larinya ke samping teman-teman ya, penjumlahannya.
Beda kalau sensi sama spesi, dia ke bawah penjumlahannya yang penyebutnya ya. Jadi sudah bisa membedakan teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa mengantarkan teman-teman memperoleh NIP tahun ini. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.